Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrauf Faradi Yulianto, NIM 175140025, kelas A, semester 6. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai konseling individu. Sebelum menyaksikan video tersebut, kita akan simak mengenai apa itu konseling individu dan teknik apa saja yang saya gunakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Siang Pak. Siang. Silakan duduk. Iya. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat. Tadi sebelum kesini mengikuti pelajaran apa, Pak? Matematika sama fisika Pak. Pelajarannya Bu Wartini. Ini. Oh ya, bagaimana bisa mengikuti? Alhamdulillah Pak bisa. Saya tadi disuruh Bu Wartini, Bu Wali kelas, disuruh ke sini. Ada apa ya Pak? Oh ya, di sini Bapak akan melakukan konseling individu. Sebelumnya, apakah pernah melakukan konseling individu? Belum sama sekali Pak. Oh ya, jadi Bapak jelaskan dulu ya. Konseling individu itu adalah upaya pemberian bantuan untuk mengentaskan masalah Anda. Jadi di sini Bapak membantu untuk mengentaskan masalah Anda agar masalah yang Anda miliki itu dapat terselesaikan atau dapat diselesaikan. Apakah sudah paham? Iya Pak, paham. Ya, jadi konseling individu itu memiliki beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas keterbukaan. Yang selanjutnya, asas keadilan. Dan masih ada asas-asas yang lain. Jadi untuk asas yang keterbukaan itu nanti Mbak Evi terbuka terhadap saya, bisa menceritakan masalah yang Mbak Evi hadapi. Baik Pak. Ya, bisa kita lakukan sekarang. Baik Pak. Jadi nanti kurang lebih akan berjalan selama 30 sampai 45 menit.
Baik. Jadi kita nanti manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melakukan konseling individu ini. Ya, sebelumnya Mbak Evi sudah paham? Sudah paham, Pak. Bisa diceritakan masalahnya Pak. terlebih dahulu? Iya. Saya tuh akhir-akhir ini sering datang terlambat, Pak. Ya. Sering mengaduk di kelas. Ya. Dan juga jarang mengerjakan PR, tugas-tugas sekolah lainnya gitu, Pak. Sampai dimarahin Wali guru, kelas, wali ya. kelas sampai ditegur gitu, Pak. Kemarin wali kelas juga bilang kalau Mbak Evi itu sering terlambat masuk kelas. Iya. Dan kadang waktu mengikuti pelajaran sering mengantuk. Ya. Jadi di sini Bapak berusaha untuk mengentaskan masalah Mbak Evi. Iya, Pak. Jadi bisa diceritakan penyebabnya kenapa? Iya, Pak. Saya itu kan orang tua kan saya dagang, Pak. Kedua orang tua itu saya dagang. Pulang sekolah itu saya langsung membantu kedua orang tua saya dagang, buat dagangan, masak gitu, Pak. Nah, untuk dijual sampai sore. Nah, malamnya saya ikut jualan, bantuin orang tua saya karena nggak ada karyawan, Pak. Nggak ada yang bantuin gitu, cuma saya aja sama bapak ibu. Nah, itu sampai larut malam, dan saya pun juga ikut membereskan waktu selesai dagang gitu, Pak. Nah, itu tuh kadang kan saya larut malam baru selesai, Pak. Baru selesai. Nah, itu membuat jam tidur saya berkurang. Nah, itu membuat saya itu sering bangun siang. Iya, dan mengerjakan tugas. Iya. Sering mengantuk karena kurang jam tidur itu tadi, Pak. Gitu. Oh ya, jadi tadi masalahnya WF itu karena sering membantu kedua orang tua. Iya. Setelah pulang sekolah itu membantu. Iya, Pak. Dan setelah malam membantu di warung. Iya. Sampai membereskan. Oh ya, jadi gini. Di sini Bapak akan berusaha membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapi Mbak Evi. Iya. Jadi di sini Bapak akan melakukan konseling behavior. Jadi konseling behavior itu adalah upaya untuk mengubah perilaku yang efektif. Jadi perilaku yang tidak efektif seperti Mbak Evi tadi bilang pulang larut malam, lalu di kelas ngantuk dan sering terlambat, itu nanti kita upayakan nanti untuk merubah perilaku Mbak Evi. Jadi di dalam konseling behavior itu memiliki beberapa teknik seperti teknik relaksasi, teknik kontrak, teknik pekerjaan rumah, lalu self management, dan masih banyak lagi. Di sini Bapak akan membantu untuk mengentaskan masalah Mbak Evi dengan menggunakan teknik pekerjaan rumah. Oh, iya. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu teknik pekerjaan rumah itu apa. Teknik pekerjaan rumah itu nanti di sini saya sama Mbak Evi melakukan seharusnya itu bagaimana yang dikerjakan Mbak Evi. Nanti kita bahas di sini dan setelah itu bisa Mbak Evi kerjakan di rumah. Oh, iya, Pak. Ya, seperti tadi Mbak Evi bilang kalau sering terlambat datang ke sekolah, lalu sering mengantuk di kelas dan sering tidak mengerjakan tugas. Nanti kegiatan-kegiatan seperti itu, sifat-sifat seperti itu nanti diupayakan akan kita bersama untuk mengubahnya. Jadi Mbak Evi nanti sendiri yang berusaha untuk mengubahnya. Jadi di sini Bapak hanya sebagai fasilitator untuk membantu Mbak Evi mengubah perilaku Mbak Evi tersebut. Ya, jadi tadi Mbak Evi tadi sering membantu kedua orang tua ya setelah pulang sekolah. Jadi ya nanti kita usahakan setiap pulang sekolah itu Mbak Evi langsung membantu. Iya. Lalu sampai larut malam membantu di warung. Iya, persiapannya sore, terus malamnya saya pulang buat mandi, terus langsung balik ke warung lagi, Pak. Oh ya, jadi di sini Bapak bisa membantu setelah Mbak Evi pulang, nanti bisa dikerjakan di rumah. Seperti setelah Mbak Evi pulang sekolah, biasanya kan Mbak Evi membantu kedua orang tua. Ya, sebelum membantu kedua orang tua, setelah pulang sekolah, nanti Mbak Evi bisa
mengerjakan tugas terlebih dahulu. Lalu setelah itu Mbak Evi berusaha apabila ada tugas yang belum diselesaikan, nanti Mbak Evi upayakan untuk menyelesaikannya dulu. Iya, Pak. Nah, lalu setelah malam harinya kan Mbak Evi membantu kedua orang tua larut malam. Ya itu diusahakan Mbak Evi itu nanti setelah di rumah diupayakan siangnya setelah pulang sekolah itu membantu ibu dikerjakan untuk membuat tugas. Malamnya apabila ingin membantu kedua orang tua, usahakan jangan larut malam. Karena kan besok paginya kan Mbak Evi kan masuk ke sekolah. Iya. Nanti apabila tidur larut malam, nanti bisa menyebabkan Mbak Evi itu ngantuk di kelas. Jadi setelah malam hari itu upayakan jangan membantu terlalu malam. Boleh membantu, tetapi itu tidak harus sampai selesai. Nanti usahakan sampai jam 10 atau 11 Mbak Evi itu pulang ke rumah untuk istirahat. Nah setelah itu usahakan Mbak Evi itu jangan membantu atau jangan tidur larut malam agar tidak mengantuk di kelas. Nah setelah paginya itu usahakan, kadang kan Mbak Evi kan terlambat masuk sekolah. Iya Pak, sering terlambat karena bangun siang. Iya bangun siang. Iya. Itu diupayakan untuk memberi alarm. Jadi bisa lewat alarm HP, bisa lewat alarm jam dinding, atau bisa untuk menyuruh kedua orang tua apabila bangun pagi itu untuk dibangunkan agar tidak terlambat masuk sekolah. Ya. Terus Mbak Evi itu kan di sekolah kan kadang mengantuk. Iya sering Pak. Nah itu tadi kan penyebabnya karena Mbak Evi kan sering membantu larut malam. Iya. Nah itu usahakan Mbak Evi itu setiap pagi atau setiap jam sebelum masuk sekolah itu diusahakan alarmnya itu selisih antara 1,5 jam. Jadi ada persiapan untuk ke sekolah, ada persiapan untuk menyiapkan apakah nanti bisa terlambat atau tidak. Ya bisa Mbak Evi ulangi lagi. Bisa Pak. Jadi usaha Mbak Evi untuk mengatasi masalahnya tadi, yang pertama tadi mengerjakan tugas sebelum membantu orang tua. Ya, setelah pulang sekolah. Iya, setelah pulang sekolah langsung gitu kan Pak. Ya. Terus yang kedua itu tidak boleh pulang larut malam membantu orang tua. Terus yang ketiga, biar nggak terbangun kesiangan itu pakai alarm atau menyuruh kedua orang tua membangunkan. Dan terus memundurkan jam ya Pak ya, biar agar tidak terlambat. Ya, menyiapkan waktu. Iya, untuk menyiapkan waktu gitu Pak. Ya. Jadi itu nanti tugas-tugas Mbak Evi setelah pulang ke rumah. Nanti untuk merubah perilaku sikap Mbak Evi. Jadi itu tadi tugas-tugas itu sebagai teknik pekerjaan rumah. Nanti bisa Mbak Evi laksanakan setelah pulang dari konseling ini. Bisa untuk Mbak Evi lakukan agar kebiasaan Mbak Evi seperti terlambat datang ke sekolah, tidak mengerjakan tugas, sering ngantuk di kelas, itu dapat diselesaikan. Iya Pak. Di sini Bapak hanya bisa memberi solusi, nanti Mbak Evi sendiri yang bisa melakukan. Iya Pak. Nanti setelah Mbak Evi bisa berjalan dengan efektif, nanti Bapak mungkin pertemuan kedua nanti bisa kita lanjutkan lagi. Itu hari apa ya Pak ya? Nanti terserah Mbak Evi bisanya jam berapa nanti, atau bisa setelah pulang sekolah atau setelah jam istirahat. Nanti bisa. Kalau jam istirahat langsung di sekolah atau di? Ya bisa di sekolah atau bisa Mbak Evi datang ke rumah juga bisa. Nanti yang penting itu Mbak Evi bisa memiliki waktu luang untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu seperti yang tadi dijelaskan tadi, agar perilaku Mbak Evi itu dapat
dapat terbantu Iya. untuk mengatasi masalah Mbak Evi. Ya, jadi tadi untuk mengikuti kegiatan tadi Mbak Evi kan sudah ada beberapa kan. Tadi setelah pulang di sini diusahakan ya Mbak ya, Iya. agar Mbak Evi itu bisa mengatasi masalahnya. Iya. Ya, apakah sudah jelas? Iya Pak, sudah. Saya akan berusaha untuk melakukan yang disarankan Bapak tadi. Ya, Mulai nanti pulang dari sini Pak. ya, baik. Jadi setelah melakukan konseling ini nanti segera diusahakan agar bisa merubah sikap atau perilaku kebiasaan Mbak Evi ya. Ya nanti saya juga minta nomornya ke Bupati aja Pak. Oh, iya. Nomornya Bapak nanti biar bisa kontak-kontakan kalau untuk konseling seperti Ya, itu. jadi Mbak Evi sudah paham ya. Siapa Pak? Ya, untuk selanjutnya sudah masalah Mbak Evi kan sudah sudah ada solusinya. Iya. Jadi nanti tinggal kita lakukan evaluasi di pertemuan berikutnya. Iya Pak. Jadi Mbak Evi bisa melakukan Habis ini Pak ya, Iya. langsung dari sini. Oh ya Pak, sudah jam segini Iya, mau pamit sudah. pulang dulu Oh, Pak, iya. mau Kebet- bantu orang tua. Oh ya, kebetulan waktunya kan sudah kurang lebih hampir 30 menit. Iya Pak. Dan nanti habis setelah ini Mbak Evi mengerjakan tugas ya, apabila ada Baik tugas Pak. yang belum diselesaikan nanti bisa dikerjakan tugas terlebih dahulu. Baik Pak. Ya. Cukup sekian pertemuan hari ini. Baik Pak. Bisa kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Baik Pak. Bisa Pak. Pertemuan berikutnya ya Pak ya. Iya. Ya udah Pak, saya mau pamit dulu ya Pak ya. Ya, Makasih banyak ya Pak ya. ya, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam.